Panggilan Kejagung bikin Menpora bilang, pelajaran politisi muda. Jakarta, Dito Aryo Tejo dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, sebagai saksi terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket. 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022 hari ini. Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan pemanggilan ini menjadi pelajaran berharga sebagai politisi muda. Mengenai pemanggilan Dito mulanya dibenarkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Febrie Adriansyah. Febrie mengatakan Dito dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus korupsi BTS. Sebelum ke sana, diketahui kasus ini menjadi perhatian publik karena turut menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Selain Plate, ada 7 orang juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Johnny dan kawan-kawan didakwa rugikan negara 8 triliun rupiah. Plate pun sudah disidang. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Plate diadili bersama mantan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang perdana Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 27 Juni, kasus ini disebut berawal pada 2020. Saat itu, Plate bertemu dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, Kominfo Anang Ahmad Latif. Dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menaksiman Juntak di salah satu hotel dan lapangan golf untuk membahas proyek BTS 4G. Terdakwa Johnny Gerard Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G tahun 2020 hingga 2024 menjadi 7.904 site desa untuk tahun 2021 hingga 2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G. Dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis, RBS, Kemkominfo maupun Bakti serta Rencana Bisnis Anggaran, RBA, yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara, Lembaga, RKK, Liter, Kemkominfo, ujar Jaksa. Jaksa mengatakan Plate sebenarnya telah menerima laporan bahwa proyek BTS itu mengalami keterlambatan hingga minus 40% dalam sejumlah rapat pada 2021. Proyek itu juga dikategorikan sebagai kontrak kritis. Namun, menurut Jaksa, Plate tetap menyetujui usulan Anang untuk membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan ban garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai 31 Maret 2022 tanpa memperhitungkan